Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga tetap sehat dan bersemangat dalam ikuti perkuliahan pada semester ini. Perkenalkan, nama saya Mai Syahrawati. Saya adalah ketua tim teaching pada mata kuliah Ilmu Hama Tumbuhan. Perlu adik-adik ketahui bahwa semua materi kuliah, materi praktikum, materi penunjang lainnya, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Ilmu Hama Tumbuhan, tugas ataupun kuis, soal UTS dan UAS, serta daftar hadir, semuanya dapat adik-adik akses pada iLearn Faverta Unan. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah Ilmu Hama Tumbuhan. Pada pertemuan pertama ini, Ibu ingin mengajak adik-adik semua untuk merefresh kembali pemahamannya tentang hama tumbuhan. Nah, menurut adik-adik, apa yang kita sebut dengan hama tumbuhan? Oke, sekarang dalam pikiran adik-adik sudah punya satu definisi ya. Kira-kira jika pada hari ini Ibu membawa adik-adik semua ke lapangan, ke lahan budidaya, bertemu dengan tanaman, yang pada tanaman tersebut ada makhluk-makhluk yang seperti ini. Kira-kira mereka kita sebut hama tumbuhan atau bukan? Atau bertemu yang seperti ini, ya. Apakah ini kita sebut hama tumbuhan atau gejala serangan oleh hama? Oke, simpan dulu jawabannya. Dari berbagai definisi yang dikeluarkan oleh para ahli, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa hama tumbuhan adalah semua hewan yang karena aktivitas hidupnya menyebabkan kerusakan pada tumbuhan atau pada bahagian tumbuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomis. Ada hewan, ada tumbuhan, ada kerugian secara ekonomis. Ini 3 kata kuncinya. Nah, jika ada hewan,
yang menyerang tumbuhan tapi tidak merugikan secara ekonomis, kita tidak sebut dia sebagai hama, tapi mungkin herbivora atau pemakan tumbuhan saja. Kemudian ada lagi hewan yang menyerang hewan lain, bukan tumbuhan. Nah, mungkin kita sebut dia parasit, parasitoid, atau predator. Nah, kalau sudah sampai pada predator dan parasitoid, artinya dia adalah hewan yang menguntungkan. Sampai demikian, sepaham kita ya adik-adik? Oke, kita lanjutkan. Kita lihat lagi slide awal kita. Kalau begitu, jika kita temukan makhluk-makhluk ini di lahan budidaya kita, apakah mereka kita sebut sebagai hama? Coba kita lihat satu persatu. Ya, yang ini adalah wereng hijau. Hama atau bukan? Hama. Lanjut. Ini apakah hama atau bukan? Kepik hijau Sitorhinus? Bukan. Dia adalah predator. Kita delete. Ini adalah kumbang unta, juga predator. Apalagi ini, ya. Ini adalah laba-laba yang dikenal sebagai predator generalis. Jadi bukan hama. Kita keluarkan. Kemudian ini adalah parasitoid. Kita keluarkan. Ini adalah kutu putih pada pepaya yang merugikan secara ekonomis. Berarti dia hama. Oke, terus yang ini adalah kumbang cekak biru atau kita kenal luas dengan tomcat. Dia adalah predator, kita keluarkan. Kemudian yang ini adalah wereng batang coklat. Benar, dia adalah hama tumbuhan. Lanjut, ini adalah kumbang koksi atau kumbang lembing. Dia adalah predator. Kemudian berikutnya adalah larva dari kumbang koksi, juga predator. Terakhir, wereng punggung putih. Nah, ini adalah satu famili dengan wereng batang coklat pada famili Delphacidae. Sama-sama sebagai hama tumbuhan. Jadi dari sekian makhluk yang ada pada tanaman kita, belum tentu dia berperan sebagai hama tumbuhan. Ada yang sebagai predator, ada yang parasitoid, ada yang menguntungkan. Oke, secara umum hama itu kita kelompokkan menjadi invertebrata dan vertebrata. Yang tergolong ke dalam invertebrata adalah serangga, tungau, siput, keong mas, nematoda, dan lain-lain sebagainya. Yang termasuk ke dalam vertebrata ada burung, tikus, babi, monyet, kelelawar, bajing, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita ke lapangan seperti tadi, bagaimana cara kita mengenali adanya hama yang menyerang tumbuhan kita? Jadi setidaknya kita juga perlu menambah wawasan kita, menambah bacaan kita. Ada dua hal yang bisa kita gunakan untuk mengenali. Yang pertama adalah dari tanda, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sign, ya. Tanda itu menunjukkan adanya hama atau setidaknya bahagian dari hama itu, atau ada jejak dan kotorannya. Jadi semua yang berasal dari hama itu kita jadikan sebagai tanda. Kemudian yang kedua gejala. Gejala ini adalah bentuk dari serangan yang menyebabkan kerusakan pada tanaman tersebut. Oke. Kadangkala jika kita pergi ke lapangan, kita hanya menemukan salah satu di antara dua cara ini. Nah, yang paling bagus itu adalah jika kita temukan keduanya, maka kita bisa memberikan informasi yang valid. Kira-kira ini disebabkan oleh apa, ya?
Nah, ini ada beberapa tanda adanya hama pada tanaman budidaya kita. Yang pertama misalnya kalau kita temukan ada tikus di lahan, maka kemungkinan besar kita jadikan suspek terhadap kerusakan pada lahan budidaya kita. Atau kita temukan hamanya gitu. Kemudian ini adalah wareng perut putih, Stenocranus, dia menyerang tanaman jagung. Ini adalah kutu putih pepaya, Paracoccus marginatus ya. Ini adalah Apis crassifora. Nah, ini adalah tanda-tanda adanya hama di lahan. Meskipun belum muncul serangannya, gejala kerusakannya, tapi kita sudah bisa menyatakan mereka suspek untuk menyebabkan kerusakan di lahan kita. Oke, kalau seandainya tidak kita temukan hamanya, kita bisa cek dari bahagian dari hama tersebut, jejaknya misalnya ya, atau kotorannya. Kalau begini mungkin kita sebut dia adalah adanya tikus gitu ya. Ini misalnya, kita tidak melihat ada belalang di situ, tapi kita lihat ada exuve-nya, exuve dari mantis anggrek misalnya. Nah, meskipun kita tidak lihat, tapi ada exuve-nya, ini adalah sebagai tanda bahwa sudah ada mantis itu di sana sebelumnya. Kemudian ada beberapa gejala serangan spesifik di lapangan yang bisa kita tentukan bahwa gejala ini, serangan ini disebabkan oleh hama-hama tertentu. Misalnya seperti ini, kita lihat ada tanaman padi yang bulirnya mencoklat, tidak ada spora-spora di situ, hanya bekas hisapan. Nah, bisa jadi kita menduga kuat ini disebabkan oleh walang sangit. Berikutnya kita lihat ada daun pisang yang menggulung seperti ini. Kita tidak lihat ada hamanya, tapi kita bisa menduga kuat bahwa ini disebabkan oleh Erionotatrax atau hama penggulung daun pisang. Ini apalagi ya, gejala serangan pada daun kelapa dalam bentuk segitiga terpotong, ini disebabkan oleh Oryctes rhinoceros. Jadi ini gejala-gejala serangan spesifik yang bisa kita tentukan langsung penyebabnya meskipun kita tidak melihat ada hamanya. Nah, yang paling bagus itu adalah jika kita lihat semuanya, ada tandanya, ada gejala serangannya. Misalnya ada ulat pada tongkol jagung, berarti ini ulat tongkol jagung. Ada batang jagung, bekas gerekan, serta kotoran-kotoran dari hamanya, ini mungkin disebabkan oleh penggerek batang jagung. Ada lagi penggerek batang padi kuning. Selanjutnya ada epilachna dengan bekas serangannya berupa bolong-bolong pada daun, terong misalnya gitu ya. Lalu ada padi yang terserang wereng batang coklat diikuti oleh perubahan warna dari batang padinya atau tanaman padinya. Lalu ada helopeltis pada buah kakao. Nah, ada tanda, ada gejala serangan sekaligus. Kenapa kita harus membicarakan tentang hama tumbuhan ini? Karena kehilangan hasil pertanian akibat serangan dari hama itu bisa mencapai 40-41%. 29% diantaranya itu disebabkan oleh serangga dan 12% lainnya itu bisa jadi disebabkan oleh babi, tikus, bajing gitu ya. Kemudian 37% disebabkan oleh gulma dan 22% disebabkan oleh patogen seperti jamur, bakteri, dan virus. Demikian adik-adik kuliah pengantar kita tentang ilmu hama tumbuhan. Untuk bahan lengkapnya serta tugasnya, silakan adik-adik cek di iLearn Pakerta Unan. Semoga kita tetap sehat dan semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.